Melambung jauh rasaku, desir angin melampaui batas, detik jam dinding terasa menyeramkan di keadaan gulita. Longlongan anjing di tengah malam terdengar pilu, melampaui batas, menjerit, merintih dan terhempas di dalam kesunyian. Air mata mengalir, rapuh menghancurkan angan, terasa hangat. Melambung jauh rasaku, desir angin melampaui batas, detik jam dinding terasa menyeramkan di keadaan gulita. Longlongan anjing di tengah malam terdengar pilu, melampaui batas, menjerit, merintih dan terhempas di dalam kesunyian. Air mata pun mengalir, rapuh menghancurkan angan, terasa hangat. Di malam nan gelap, di malam nan gulita, ku hadir di sela-sela pembaringanmu, menghampirimu dan mengusikmu untuk sejenak mendengarkan alunan puisiku. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik menyertaimu ya. Selalu dalam perlindungan, selalu dalam ridhonya dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Kembali di edisi tengah malam. Di sini Gondes Mendes Tarot mengambil sebuah judul bagaimana perasaan dia ke kamu yang sesungguhnya. Ya. Ada 3 file di sini. Ya. Oke, ada 3 file ya. Silahkan dipilih. File 1, file 2, file 3 atau file 4 atau dipilih semuanya di sini ya. Barangkali energi kalian tertumpah di mana-mana. Ya, dan fokuskan hati, pikiran, pandangan ya. Dan bayangkan siapa yang kalian ingin pertanyakan di sini. Dan jangan lupa selalu berdoa memohon jawaban yang terbaik ya, karena ya Allah yang berkenan memberikan izin dan memberikan jawaban yang terbaik, sangat amat terbaik. Oke, silakan dipilih ya. 5 detik saja. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya. Di sini ada angka 3 ya. Angka 3. Angka 3 ya, sifatnya Venus ya, cinta, artistik, romantis dan pengertian. Karakter daripada angka 3 adalah melambangkan Jupiter, dan hari Kamis merupakan hari paling beruntung bagi mereka yang mempunyai angka 3. Orang yang memiliki angka 3 cenderung energik, disiplin dan berbakat. Mereka dengan angka 3 sering sukses dalam bidang yang mereka pilih ya. Bahkan pada kenyataannya mereka tidak puas bila tidak sukses, karena mereka memang mempunyai kesadaran diri yang besar ya, sangat bangga dan mandiri. Mereka pun senang memegang kendali. Jadi pantas menjadi suatu leader atau suatu pemimpin ya, pokoknya ya. Di situ begini dimaknainya ya. Karena angka 3 ini bersifat seseorang yang pantang menyerah gitu, pantang menyerah. Dan dia seseorang yang sangat amat menginginkan suatu kesuksesan. Memang dia selalu sukses. Kebanyakan orang yang berada di angka 3 ini ya, yang memiliki angka 3 ini cenderung
eh, sering sukses gitu. Dibilangnya sukses ya, amin. Untuk hubungan pun dia romantis dan pengertian ya. Oke, sekarang kita tebar edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia ke kamu ya. Ada Two of Pentacle, labil ya, ada juggling di situ ya. Ada pengkhianatan di sini dan ada kebahagiaan juga, tetapi ada juga peluang. Di mana nih kalian letaknya? Ini hanya prediksi, bisa resonate bisa tidak, tergantung vibrasi kalian yang tertumpah di sini ya. Kalau kalian memang benar-benar hoki ya, benar-benar kalian fokus akan tertumpah di sini ya. Jadi bisa resonate bisa tidak. Dan ini bisa vice versa ya. Tergantung vibrasi kalian. Ada juggling di sini. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Masih bimbang dia. Masih bimbang tentang perasaan ke kamu. Mungkin malah kalian berdua masih pada bimbang, berdua-duanya saling bimbang. Kalau tidak, ini bisa vice versa, bisa kamu bisa dia. Ya. Pernah terjadi pengkhianatan. Mungkin masa lalu mereka itu pernah masa lalu dia sama, mungkin sama ya, bisa vice versa. Pernah dikhianati, pernah mengalami pengkhianatan ya. Tapi dia bahagia berjalan bersama kamu, bisa berhubungan dengan kamu, bisa menjalin suatu hubungan yang istimewa dengan kamu ya, bahagia. Dan peluang bersama kamu ini akan dijadikan nanti suatu kesempatan. Dia akan mencoba untuk menstabilkan daripada perasaan dia yang mungkin sekarang ini ya masih agak labil, karena dia sendiri masa lalunya sangat amat pahit, yaitu dikhianati oleh orang masa lalu, orang yang dia cintai begitu ya. Atau bisa juga diartikan ini bukan pengkhianatan, tapi bisa diartikan juga seseorang, dia itu seseorang yang tangguh ya. Ya sama aja, dia mengalami pengkhianatan tapi dia itu tangguh itu loh, sampai masih ada berkeinginan berbahagia bersama kamu di sini gitu. Walaupun masih ada semacam tanda-tanda tidak seimbang perasaannya tuh. Jadi kalau kalian memang berjalan sama dia atau berhubungan dengan dia, kalian bisa harus totalitas membuat dia healing kalau kalian sayang ya. Gitu. Ya, edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia ke kamu? Masih labil, cuma karena apa ya? Labilnya karena orang masa lalu, tapi dia akan berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa membahagiakan kamu, karena dia juga secara nggak sengaja itu dia juga merasa bahagia, cuman kadang-kadang dia masih bimbang, jangan-jangan kamu juga nggak kayak masa lalu itu loh. Jangan-jangan kamu seperti orang masa lalu, nanti aku udah cinta kamunya khianat kayak gitu-gitu. Yang ada di perasaan dia yang membuat dia labil ya. Oke. File nomor 1 tidak ada klarifikasi. Masih di edisi tengah malam bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu malam ini terutama ya. Tapi ini di saat dia lagi terlelap kan, energi positif gitu ya, kita tarik untuk kita tanyakan melalui prediksi kartu tarot ya. Oke. Di sini di file 2 ada 0303. Apa maknanya, Des? 0303 dimaknai ya. Kombinasi angka ini mengingatkan kamu ya. Artinya gini, kesetiaan seseorang ya. Tentang kesetiaan seseorang. Bisa jadi seseorang itu benar-benar mencintai kamu, atau sebaliknya kamu ya yang tidak bisa menghapus bayang-bayang dia ya dari dari pikiran kamu tentang orang itu, atau sebaliknya dia tidak bisa menghapus bayang-bayang kamu dari pikiran dia gitu. Jadi di sini diartikan mengingatkan tentang seseorang yang setia gitu ya. Mudah-mudahan kalian berdua saling tidak bisa melupakan ya, agar terjalin kembali. Kalaupun kalian putus itu bisa terjalin kembali, karena memang tidak bisa melupakan.
Harapannya begitu kan. Oke. Oke. Ada kekecewaan cinta. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Edisi tengah malam. Ada perasaan kekecewaan cinta di sini ya. Semua ada cup 3 yang tertutup, tapi ada cup 2 yang terbuka. Ada 2 terbuka dan 3 tertutup. Masih ada kemungkinan dia bisa memberikan cinta kepada siapapun, tetapi maksudnya di sini bukan siapapun, ini kategorinya kamu yang di dalamnya gitu ya. Dia seseorang yang sangat berhati-hati ya dalam menentukan sikap, tidak mau tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Ataupun kadang-kadang juga dia tergesa-gesa, tapi karena suatu hal ya. Dia akan menawarkan cinta ke kamu lagi, karena memang sejatinya dia masih sayang sama kamu. Ini yang mantan-mantan itu ya, yang udah jeda-jeda, yang saling salah paham dan kemudian tidak komunikasi lagi. Nah, dia mempertimbangkan kembali kan untuk selesai daripada kamu. Dia memang seseorang yang memang setia, berkesinambungan dengan 0303 tentang seorang yang setia. Dia mempertimbangkan hubungan ini. Kalaupun kalian nanti kemarin sudah putus ya, sebenarnya di hati dia itu tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa meninggalkan kamu. Bahkan dia akan menawarkan cinta ke kamu dengan penuh pertimbangan, karena kemarin kan terburu-buru ya, karena dia juga mungkin masa lalunya pernah dikecewakan oleh orang masa lalu. Sepertinya ini di file 1, file 2 hampir sama ya, punya masa lalu yang mengecewakan ya. Sama aja kan, dikhianati sama dikecewakan sama aja enggak? Sama, mirip ya. Ya, tapi file 2 dia masih memegang cupnya, dia masih mencintai dan memang masih menunggu. Maksudnya dia masih setia sama kamu. Dia tidak mencari pasangan yang lain atau pengganti kamu. Di sini dia masih menunggu. Edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia ke kamu? Ya, masih menunggu kamu. Walaupun dia ada perasaan kecewa di sini. Mungkin kamu tinggalkan dia juga ya. Terjadi kekecewaan, ya kan? Atau kamu yang ditinggalkan, bisa jadi kamu masih menunggu dia. Ya. Dia akan datang kembali menawarkan cinta yang penuh dengan pertimbangan yang menjadi lebih baik tentunya. Kalau kamu berani juga, kalau misalnya ini ada di posisi kamu masih punya cinta buat dia, cobalah. Kalau ingin kamu bersatu, kamu mungkin kemarin ada masalah apa gitu, sehingga kamu harus mempertimbangkan cinta ini gitu, kayak putus rela nggak rela gitu, putus tapi nggak rela, tapi kalau bersatu berantem terus. Nah, di sini yang dimaksud itu seperti itu. Tetapi kalian berdua kayaknya masih saling sayang deh. Ini kan perasaan dia, aku ambil ini perasaan dia ya, karena kita ngupas tentang edisi tengah malam perasaan dia, tapi bisa vice versa ya, tergantung vibrasi energi kalian ya. Oke, file 2 tidak ada klarifikasi. Oke, kita lanjutkan untuk edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia ke kamu ya. Pada file ketiga ada 0303. 0303 ya. Apa sih maknanya, Des? Kombinasi ini diartikan sebagai suatu kekecewaan ya, suatu kekecewaan pada seseorang yang membuat kamu bersimpati sebelumnya. Ya, hati-hati. Jangan ceritakan tentang apapun rahasia yang kamu rencanakan ya. Orang ini awalnya memang membuat kamu itu simpati banget, tetapi setelah mengetahui ada sesuatu hal merasa kamu sangat amat kecewa. Ini seseorang yang diartikan sebagai suatu kekecewaan kamu ya. Ya, awalnya kamu simpati banget sama dia, pacar itu. Awalnya kamu tergila-gila sama dia, kasihan dia dari ceritanya yang seolah-olah menderita, seolah-olah pokoknya bikin kamu simpatik gitulah. Tapi ternyata bullshit. Manipulasi, ya kan? Ada nggak ya kayak itu? Banyak deh sih ya, makanya itu. Ini nomor 3 0330 ya. Oke,
Kita tebar untuk kartu selanjutnya. Edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia ke kamu? Ada King of Swords, suatu tanggung jawab. Ada perubahan atau pencarian jati diri di sini ya. Dan ada peluang untuk melakukan suatu perencanaan. Rencana apa, Dondes? Yang nggak tahu. Ini pokoknya perasaan dia ke kamu itu punya rasa tanggung jawab, yang ingin bertanggung jawab karena perubahannya. Kemarin mungkin dia nggak tanggung jawab sama kamu tentang hubungan ini, atau kalau dia suami gitu ya, dia agak-agak selengek gitu, agak melenceng gitu ya, nggak ngerti kalau seorang suami itu tanggung jawab sama keluarganya gitu. Tapi perasaan dia kamu sekarang ini mulai mengalami suatu perubahan. Ya masa kamu cinta banget dia nggak cinta banget kayak gitu kan, nyakitin nggak sih? Nyakitin kan. Nah dia sekarang malam ini ya, di tengah malam ini, mulai malam ini dia mengalami suatu perubahan. Semoga saja dibenarkan ini, dan dia akan menggunakan suatu awal peluang ini untuk menyusun rencana untuk menjadi lebih baik daripada hubungan kalian yang kemarin ya. Nggak seneng gitu ya, seneng sih tapi kayak dia tuh cuek gitu, nggak peduli apaan hubungan kok kayak gitu ya kan. Nah dia ngerasa mungkin kamu memang membutuhkan suatu tanggung jawab dalam suatu hubungan ya. Nah dia sekarang udah mulai malam ini dia merasa bahwa yang dia lakukan kemarin itu adalah salah, mencuekin kamu padahal butuh ya jalin hubungan gitu, tapi dia tuh kayak kamu aja gitu yang intens gitu, kayak kamu aja yang peduli sama dia gitu. Dia itu peduli ya peduli, tapi peduli agak-agak mau nggak mau gitu, kayak semau gue gitu. Jadinya ya kamu mungkin lelah di sini ya, makanya kamu sekarang kepoin ya, kamu mundur dari dia sedikit-sedikit, kamu kurangi ya chatnya, untuk kurangin, terus sedikit-sedikit kamu kemarin yang perhatian full total untuk dia. Nah, tapi kamu merasa kelelahan mungkin di sini kamu. Nah sekarang dia mulai berbalik ke dia yang mulai akan berubah untuk menjadi lebih baik, mengimbangi kamu gitu ya. Memang seperti itu aja kalau ada pacar atau gebetan atau suami atau apapun itu. Kalau agak cuek kita udah benar-benar fokus ke dia gitu ya istilahnya. Tapi kita kadang-kadang kita sendiri nggak menerima imbalannya, bukan imbalan duit, bukan itu maksudnya, nggak take and give itu, saling memberi saling menerima, atau nggak jalan kayak gitu. Jadi kita sepihak, kita yang memberi terus dia nggak pernah. Ya buat apa sih, mending mundur aja apapun alasannya ya. Orang kalau lagi apapun alasannya, orang kalau sayang itu akan mengusahakan waktu untuk bertanya, ayo ngajak jalan, atau ayo kita apapun, pokoknya saling timbal balik gitulah ya kan. Kalau enggak ya coba deh kamu cari trik untuk ninggalin dia, bukan ninggalin, kamu kasih dia sedikit pelajaran gitu. Kalau memang dia sayang ya salah kamu, pasti dia akan mencari kamu, dia akan nanyain kenapa kamu berubah gitu, dan kamu bisa menjawab ya kan. Tapi kalau dia nggak sayang, nggak cinta, cuman buat apa ya, buat daripada dia nanti nggak ada yang ngechat gitu, jadi kayak buat bukan teman, buat rame-rame aja gitu, atau katanya sih cinta, katanya sih sayang, tetapi kenyataannya nggak ada bukti gitu. Cinta itu kan memang harus dibuktikan dengan tindakan juga, nggak cuma lewat chat doang ya kan. Kecuali nih tanda kutip yang LDRan, mau nggak mau ya kan tahu keadaan setiap visian gitu kan ya gitu. Oke, file 3 tidak ada klarifikasi ya. Jangan tersenyum sendiri atau gondes, ini apaan sih ya, seperti itu. Kalau orang cinta itu perlu dibuktikan, nggak cuma lewat chat doang, maksudnya gitu, lewat omongan aja, aku cinta kamu, tetapi kamu terus yang intens ke dianya cuman ngikutin kamu ngomong gitu, aku cinta kamu, dia bilang aku juga cinta kamu, aku sayang kamu dijawabnya kayak nimpalin aja gitu loh, ya nggak punya ide. Jangan ketawa-ketawa tengah malam. Oke. File 3 nggak ada klarifikasi ya. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Ada 333. Coba kita artikan apa sih maknanya dari 333 ya. Tiga. Angka
3 ya, menunjukkan keluhan ya, dan sering dikaitkan dengan kondisi manusia. Jika kita sering melihat angka 333 atau triple 3 ya, itu artinya kita sedang dihadapkan dalam kondisi untuk mengetahui potensial kita yang sesungguhnya. Itu artinya kita udah bisa mengatasi kesulitan dan akan ditunjukkan ke jalan yang tepat. Itu artinya kita sedang direstui oleh alam semesta ya. Jadi angka 33 ini menunjukkan keluhan dan sering dikaitkan dengan kondisi manusia ya. Jika kalian sering melihat angka ini ya, artinya kalian itu sedang dihadapkan dalam kondisi untuk mengetahui potensial kamu ya, yang sesungguhnya gitu. Itu artinya kita udah bisa mengatasi kesulitan dan akan ditunjukkan ke jalan yang tepat ya. Itu artinya kita sedang direstui oleh alam. Amin. Oke. Edisi tengah malam, bagaimana perasaan dia ke kamu? Sekarang kita tebar ya kartunya. Apa sih maksudnya? Bagaimana sih perasaan dia itu gitu? Ya, bagaimana sih perasaan dia itu gitu? Ya kan? Penasaran ya? Bagaimana sih perasaannya gitu ya? Ada cinta yang sangat besar ya, ada cinta yang gede banget. Dan ada juga suatu kemenangan, dan ada juga suatu magician, suatu keajaiban dari alam semesta untuk cinta kalian berdua ini ya. Perasaan dia bagaimana ke kamu? Sangat besar cintanya. Dan di sini nanti akan ada suatu keajaiban ya, kehendak alam semesta ini menyertai hubungan kalian ya. Terutama ini yang dia rasakan, kalian akan menempuh suatu hidup ke jenjang pernikahan, membentuk suatu keluarga yang bahagia gitu ya. Semoga aja samawa gitu ya. Ini karena adanya keajaiban, karena apa? Alam semesta ikut mendukung hubungan kalian ini. Cinta ini sebesar ini nih ya, cintanya gede banget itu ya. Ini cinta atas nama yang maha kuasa, bukan cinta abal-abal gitu ya, cinta yang nggak jelas. Cinta yang menyebutkan atas nama Allah atau nama Tuhan alam semesta, bahkan alam pun ikut mendukungnya. Di sini ada 4 unsur di sini ya, ada swords pemikiran, ada cup cinta, ada pentacle ya, tentang finansial, dan adanya suatu wands atau suatu tindakan ya. Jadi cinta ini memang ada di perasaan dia tuh sangat besar, dan memang kepingin banget mewujudkan hubungan ini menjadi sebagai harapan, bukan harapan lagi nih, ke jenjang yang lebih suatu pernikahan gitu, suatu pembentukan keluarga yang bahagia gitu. File 4 jangan senyum-senyum terus ya. Dia cinta banget sama aku gitu ya. Kamu harus ngimbangi, kalau cinta dia sama kamu besar, kamu juga harus cinta sama dia besar. Di sini ada banyak kemenangan dalam hubungan kalian ini, kebaikan di sini banyak, karena sejatinya cinta ini memang ada Ace of Cup, cinta yang besar. Ini biasanya disimbolkan oleh ketuhanan ya. Jadi cinta yang hadir karena Tuhan. Tetapi di sini alam semesta yang dia digambarkan di sini tuh ada laut, ada awan yang putih, ada ikan ya kan. Alam semesta, ada laut, dalam laut itu digambarkan semuanya. Itu yang dinamakan alam semesta pun mendukung hubungan kalian ya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah Konde sampaikan apa makna dari tebaran-tebaran kartu di sini ya. Semoga bisa menjadi pencerahan kalian. Apapun makna dari tebaran kartu ini, jadikan ini hanya prediksi ya, clue buat kalian dari alam semesta ya, atau tanda-tanda atau yang akan terjadi, seperti bukan ramalan, prediksi aja, bahasanya prediksi aja ya. Bahwa kamu dengan melihat prediction ini semoga bisa memotivasi kamu, atau kamu harus antisipasi apa yang harus kamu lakukan seandainya terjadi seperti ini. Kalian bisa mengambil paling tidak tindakan untuk lebih hati-hati
gitu ya. Kalau tidak, ini tidak kalian alami, jadikan ini suatu pembelajaran bahwa cinta yang sebenarnya atas nama Tuhan itu adalah suatu kebahagiaan ya, gitu ya. Oke, apapun itu hubungan itu ada 4 unsur ya, ada 4 unsur dasarnya, itu ada 4: percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi kekurangan pasangan kita masing-masing gitu. Kalau yang satunya kurang ya kamu harus menutupin atau memberikan saran. Kalau yang satunya pokoknya saling melengkapi, saling mencintai, saling memberi harapan, saling memotivasi agar menjadi suatu cinta yang indah ya. Pernikahan sendiri itu diartikan sebagai lebih memperdalam. Kalau kemarin pacaran kan cuma tahu bagus-bagusnya aja. Nah, kalau sudah menikah itu kita lebih memperdalam, mengerti sifat atau karakter pasangan kita masing-masing untuk saling menerima dan saling memberi. Jangan malah justru membuat keruh. Itu bukan pernikahan, itu namanya. Oke ya, oke. Terima kasih sekali. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Yang mau personal reading silahkan. Dan terima kasih yang sudah personal reading ya. Maaf kalau kemarin agak telat transfer videonya karena cuaca tidak mendukung dan akhirnya berimbas pada jaringan. Oke ya. Terima kasih. Bye.